Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini yang dengannya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita dan urusan agama kita. Kadangkala kita menghadapi masalah-masalah yang besar yang berkaitan dengan agama kita. Bagaimana agama Islam dilecehkan, agama Islam dipojokkan, agama Islam dicela, dimaki, atau urusan kita secara pribadi, di mana kita mengalami futur, kemalasan dalam beragama. Kita sibuk ngurusin dunia, maka kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjarin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya jamaah kajian MT Majelis Ta'lim Qalbun Salim, dan semua yang mengikuti kajian ini semoga senantiasa dalam lindungan Allah Jalla Jalaluh. Hari ini kita akan berbincang tentang rukun Islam yang kedua. Kita udah faham tentang dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Udah selesai nih. Kita udah jadi muslim. Terus selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Karena bicara orang Islam, banyak sekali yang mengaku muslim di Indonesia ini. Bahkan secara persentase ada 87,1% kalau tidak ada perubahan. Banyak. 220 juta lebih penduduknya yang muslim. Terus apakah mereka hanya sebatas melaksanakan dua kalimat syahadat? Mereka sekedar mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yang dengannya dia masuk ke pintu. Seperti orang masuk rumah, udah masuk nih rumah nih. Terus masa mau di pintu terus? Antum? Apa yang seharusnya dilakukan kalau engkau mengaku seorang muslim? Maka rukun Islam yang kedua adalah sholat. Dan sholat ini salah satu ibadah atau ibadah yang paling agung. Islam memberikan perhatian kepada sholat dengan perhatian yang lebih daripada ibadah-ibadah yang lain. Dijelaskan tentang keutamaannya, kedudukannya. Sholat itu adalah hubungan antara hamba dengan Allah, munajat kita sama Allah. Nampak di situ bagaimana hamba tunduk kepada Sang Pencipta. Ahibati fillah. Pernah ngelihat orang daftar kerja, diterima di pegawai negeri. Masya Allah, gimana bahagianya dia. Bahagia banget nih orang. Tatkala dia melamar pekerjaan, lalu dia diterima di sana. Kemudian mulai dia dikasih seragam, dikasih tahu kapan masuk ya. Tahu-tahu dia nggak masuk kerja. Udah diterima nggak masuk kerja. Memang secara tertulis dia pegawai di kantor ini atau di perusahaan ini, tapi dia nggak pernah masuk. Kira-kira ada umat Islam yang seperti itu, yang udah diterima, yang dia sudah mengatakan syahadat, tapi dia nggak masuk. Bagaimana cara masuk ke dalamnya? Ya dengan sholat ini. Ahibati fillah, apa sih makna sholat? Kita ini dari dulu tahu sholat ya. Kadang-kala diterjemahkan sembahyang. Bahasa Inggrisnya
pray. Ya, pray bahasa Inggrisnya. Sebenarnya maknanya itu apa? Karena sholat ini kan bahasa Arab, Ustaz. Sholat itu secara bahasa, maksudnya di bahasa Arab adalah ad-du'a, doa. Maknanya sholat itu doa. Makanya ada yang namanya sholawat buat Nabi SAW. Kita katakan as-salatu wassalamu ala Rasulullah. As-salah wassalam ala Rasulillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Salatlah engkau buat mereka. Artinya baca salawat, doa. Sesungguhnya doamu buat mereka itu ketenangan dan kedamaian. Jadi orang yang nggak sholat tuh nggak doa dia. Tidak menampakkan kebutuhan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal ibadah yang paling mulia ya doa tadi. Ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi SAW. Doa ini adalah ibadah yang sebenarnya. Di mana tidak? Hamba itu tatkala memohon, karena dalam hati dia menyadari, dia meyakini bahwa dia memiliki banyak kekurangan. Dan dia punya banyak kebutuhan dan hajat. Maka dia berdoa minta. Makanya kalau ada orang muslim nggak sholat, engkau nggak doa. Ini secara bahasa. Tapi secara istilah, apa sih sholat itu? Karena ada orang yang mengatakan sholat itu iling ya. Pagi Allah mengatakan aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi kalau orang itu sudah mengingat Allah, nggak perlu sholat. Terus rukun Islamnya ini yang mana? Kalau engkau katakan orang kalau sudah ingat sama Allah, nggak perlu melaksanakan sholat. Bahkan ada sebagian sekte, subhanallah jemaah. Bayangin ya, gimana iblis ini memiliki pemikiran menyesatkan orang dengan cara makomnya diangkat. Dibuat engkau makomnya udah tinggi tuh. Kok nggak wajib lagi sholat? Sholat itu buat orang yang makomnya rendah, yang belum menjalin hubungan sama Allah Azza wa Jal. Jadi sholat ini sekedar sarana. Kalau engkau sudah nyampe ke Allah, nggak perlu sholat. Sholat ini rukun Islam. Yang kedua, sholat itu memang maknanya doa dalam bahasa. Tapi secara istilah, sholat itu adalah ibadah yang mengandung ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang khusus, yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu sholat. Jadi dimulai dengan takbir, Allahu Akbar, masuk kita ke sholat. Antum udah masuk sholat. Terus gimana keluar dari sholatnya? Ditutup nanti dengan Assalamualaikum. Ahibati fillah. Kalau bicara ucapan-ucapan yang khusus sholat ini, di situ ada takbir, Allahu Akbar. Ada membaca. Ini ucapan. Membaca Al-Fatihah, membaca surat, membaca doa ketika ruku ya. Di situ ada tasbih, ada doa, ada macam-macam tuh dalam ibadah salat ini. Kemudian ada pun perbuatan, salat ini perbuatan. Apa perbuatan orang salat itu? Berdiri, mengangkat tangan, dia ruku, dia sujud, dia duduk, itu perbuatan. Jadi salat ini rangkaian ucapan dan perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ahibati fillah, sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, apakah sudah ada syariat sholat? Iya. Jadi sholat ini termasuk syariat semua Nabi. Mereka menjalankan sholat.
Bagaimana sholat mereka? Ya ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Ibrahim. Ini surat namanya surat Ibrahim. Di ayat 40. Coba kita lihat. Apa kata Nabi Ibrahim? Nah, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Barakallahu fikum. Subhanallah. Kita melihat Nabi Ibrahim berdoa supaya dia dan anak keturunannya mendirikan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat ini syariat para nabi. Sehingga Nabi Ibrahim minta anak keturunannya, dan kita tahu semua nabi, ingat semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka adalah anak keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga kalau kita lihat Nabi Ismail, ketika Allah, ini doanya bapaknya, bagaimana putranya dalam pelaksanaan sholat. Allah sebutkan tentang Nabi Ismail di surat Maryam ayat 55. Nah, silahkan dibaca. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan ia menyuruh ahlinya atau keluarganya untuk bersembahyang dan atau sholat dan menunaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhan. Barakallahu fikum. Bapaknya minta kepada Allah agar dia dan anak keturunannya, waj'alni rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Allah kabulkan doa. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, kemudian bagaimana prakteknya di putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Disebutkan Nabi Ismail ini bukan hanya mendirikan sholat, dia memerintahkan keluarganya untuk sholat. Jangan sampai ada orang tua yang bangga, anak nggak pernah nyuruh anak sholat, tapi dia sholat sendiri. Hebat dia. Dianya yang hebat, engkaunya yang tidak hebat. Nabi Ismail nyuruh keluarganya sholat. Dari pentingnya sholat ini. Kemudian anak keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana beliau? Tatkala Allah Azza wa Jalla mengangkat beliau menjadi nabi, menjadi utusannya, apa yang Allah katakan kepada Nabi Musa alaihissalam? Di surat Taha ayat 14, Allah berfirman, Naam. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Subhanallah. Setelah tauhid, setelah syahadat la ilaha illallah, yang kedua adalah wa aqimis salata li dzikri. Jadi nggak cukup engkau mengatakan enggak, ana bersyahadat tapi sholat enggak. Ini Allah nyuruh Nabi Musa untuk mengatakan la ilaha illallah, untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa aqimis salat, dirikan salat untuk mengingatku. Kita tuh perlu mengingat Allah. Allah yang ngasih kepada kita segala sesuatu. Terus
Bagaimana membalasnya? Allah nggak ingin balasan. Allah ingin kasih kebaikan tambahan buat kita. Dengan cara apa? Aqimis sholat. Dirikan sholat. Ini Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nyambung nih. Nabi Isa. Bagaimana beliau? Apakah orang-orang di masa Nabi Isa yang sekarang kita melihat ya, kaum Nasrani, yang mereka mengaku pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, tapi sudah ada penyimpangan. Bagaimana sholat mereka sebenarnya? Coba lihat bagaimana sholat mereka. Orang-orang Yahudi yang pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, gimana sholat mereka? Mereka menggoyang-goyang. Anda berangkat ke Masjidil Aqsa ya, bisa dilihat bagaimana ibadahnya umat Islam di dalam Masjidil Aqsa dan ibadahnya orang-orang Yahudi, sholatnya mereka di tembok ratapan itu. Supaya kita tahu sebenarnya agama Islam, agama Yahudi dan Nasrani ini ujungnya satu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama tauhid. Mereka mendirikan sholat, iya. Nabi Musa sholat. Nabi Isa yang dipertuhankan oleh sebagian manusia. Apa kata beliau? Di surat Maryam ayat 31. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Masya Allah. Itu Nabi Isa alaihissalam. Kok sekarang ada yang menyembah Nabi, dijadikannya anak Tuhan? Ahibati fillah. Bagi umat Islam, sebenarnya sejak kapan sih Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sholat? Sedangkan kita ketahui bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi ya kira-kira tahun setengah atau 2 tahun sebelum Nabi alaihi salatu wassalam hijrah. Terus selama 11 tahun itu apakah para sahabat sholat? Sholat mereka. Karena syariatnya sudah dari awal. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya sholat. Maka Nabi kita Muhammad alaihissalam sudah sholat. Terus gimana sholatnya? Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan di beberapa referensi bahwasanya mereka sholatnya 2 rakaat di pagi dan 2 rakaat di sore. Itu sholat mereka. Tapi kita tahu Nabi SAW ada sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Sudah sholat mereka. Cuma yang 5 waktu itu disyariatkan pada malam Isra Mi'raj yang diklaim kejadiannya katanya di bulan kita sekarang nih, di bulan Rajab tanggal 27 Rajab. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada riwayat yang sahih yang mentakyin atau yang mendetailkan bahwasanya memang kejadian Isra Mi'raj itu pada bulan Rajab tanggal 27. Apapun yang terjadi, pada tanggal kapan, pada malam apa, Rasulullah SAW tidak menjelaskan kepada kita untuk melakukan ritual tersendiri pada malam tersebut. Tapi yang harus dilakukan adalah sholat 5 waktu. Jadi pesan Isra Mi'raj itulah yang harus dilaksanakan, bukan peristiwa malam Isra Mi'rajnya. Soalnya kadang-kala ada orang merayakan Isra Mi'raj, tapi sholat enggak. Sholatnya bolong-bolong. Yang penting itu pesan Isra Mi'raj itu. Sholat 5 waktu. Jadi bukan setahun sekali sholatnya ketika malam Isra Mi'raj.
Tapi sholat itu dilaksanakan dalam semalam, dalam sehari semalam itu 5 waktu. Baru kita dikatakan menjalankan pesan-pesan dari Isra Mi'raj yang memang disyariatkan bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu itu. Kita mendapati penjelasan Allah dalam Al-Quranul Karim tentang wajibnya sholat ini yang sudah ditetapkan waktu-waktunya. Di surat An-Nisa ayat 103, apa kata Allah? فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ini ayat berkaitan dengan sholat dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi peperangan umpamanya. Kita sholat, tetap sholat. Di medan perang umat Islam sholat. Di mana ada umat Islam ngaku muslim, nggak ada perang, nggak ada hujan, nggak ada badai, makan enak, tidur enak, sholat nggak enak. Perang aja sholat, sakit aja sholat. Ini rukun Islam. Bukan amalan yang kalau mau tafadhol, yang kalau enggak, enggak apa-apa. Ini rukun Islam. Dan waktunya sudah ditetapkan. Karena waktunya sudah ditetapkan, kalau antum melaksanakan sebelum waktunya, tutup itu kantor. Kalau antum melaksanakan sesudah lewat waktunya, tutup juga. Antum mau masuk kantor. Dikatakan kantor ini bukanya jam 7. Ya, antum datang jam 7. Jam 6 belum dibuka. Jam 7. Terus dikatakan tutup jam 4. Antum datang jam 4 lewat 1 menit. Tutup. Begitu pula dengan sholat ini. Kalau antum melaksanakannya sebelum waktunya, nggak akan diterima. Melaksanakannya lewat dari waktunya, juga nggak akan diterima. Oh, berat Ustadznya? Enggak berat. Lebih berat kerja. Sholat nggak ada sholat 8 jam. Gimana kalau, makanya bicara syariat sholatnya, awalnya sholat itu syariatkan 50 waktu jam. Ketika Isra Mi'raj. Lalu bagaimana Nabi Musa yang dia pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang kurang nyaman dengan Bani Israel. Maka Nabi Musa menyarankan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta keringanan. Dari 50 turun sampai 5 waktu. Kalau 50 waktu, bukan 50 rakaat ya, 50 waktu. Bayangin, setiap setengah jam antum sholat. Mau berangkat kerja, tahu-tahu sudah adzan lagi. Baru habis zikir ya, orang sholat, anggap sholat itu 5 menit ya, atau 10 menit. Habis gitu berzikir 5 menit, lalu berangkat keluar masjid, sampai rumahnya, hayya 'alas sholat. Gimana bayangin? Akhirnya Allah jadikan 5 waktu. Tapi dalam catatan Allah tetap pahalanya 50 waktu. Allah berikan kepada umat Islam. Ahibati fillah, di surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah menjelaskan tentang kewajiban ini. Jadi jangan sampai Al-Bayyinah ini termasuk ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah. Afwan jemaah, Al-Bayyinah ini di kota Madinah, Madaniyah. Tapi artinya perintah sholat itu benar-benar perintah yang dikaitkan dengan urusan
tauhid. Setelah engkau bertauhid, setelah engkau mengatakan la ilaha illallah, maka sholat. Gitu. Apa kata Allah? Nah, silahkan. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Itu agama yang lurus. Ikhlas, beribadah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Hablum minallahnya benar, hablum minannasnya benar. Karena ada sebagian orang yang baik, masyarakat mengatakan fulan Masya Allah Ustaz, suka berbagi dengan tetangganya, peduli, nih jalan awalnya bolong-bolong, dia aspal, tetangga-tetangga nggak mampu dia santuni, cuma sayang Ustaz, dia nggak sholat. Belum lurus agamanya. Ada masalah dengan keimanannya. Karena Allah sebutkan, ini orang diperintahkan untuk ikhlas beribadah, taat, patuh. Ikhlas, murni buat Allah. Mendirikan sholat. Baru zakat. Karena sholat ini kewajiban fisik kita. Yang berkaitan dengan fisik kita. Antum, tubuh itu siapa yang kasih? Ada sendiri. Allah yang kasih. Buktinya ada orang-orang yang Allah ambil kakinya, yang Allah ambil kedua matanya, dia tidak melihat, dia tidak bisa berjalan, dan Allah berikan itu kepadamu. Yang nggak bisa jalan aja masih dikasih nikmat sama Allah, dan dia wajib sholat dalam kondisi dia. Hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah kita baca di awal kita menjelaskan tentang rukun Islam. Bahwa Nabi SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khams. Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, syahadat. Bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua apa? Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga wa ita'iz zakah, bayar zakat. Yang keempat di hadis ini wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Haji ke rumah Allah dan puasa di bulan Ramadan. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Kemudian itu hadis Abdullah bin Umar bin Khattab. Ada hadis satunya, hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana dia menceritakan tentang orang yang datang, yaitu malaikat Jibril yang datang lalu bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil Islam. Beritakan kepada aku tentang Islam ini. Qala al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Jelas disebutkan. Islam itu, mau tahu Islam. Islam itu yang 5 tadi. Rukun. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah kepada ahlul kitab, kepada orang-orang Nasrani yang ada di sana. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu hanya untuk orang Arab, nggak benar. Islam itu hanya untuk penduduk Mekah. Nih diutus yang namanya Mu'ad bin Jabal untuk berangkat ke Yaman, yang notabene-nya orang-orang Yaman sudah beragama.
didakwain jauh-jauh. Entah 1000 kilo lebih perjalanan itu dilakukan untuk berdakwah. Apa kata Nabi SAW? Innaka ta'ti qauman ahla kitab. Yang kau datangin suatu kaum yang mereka mendapatkan Alkitab. Hendaklah engkau mengajak mereka. Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka taat kepadamu, mereka mau mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fa'alimhum, sampaikan kepada mereka, kasih tahu mereka, annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Sampaikan kepada mereka kalau Allah Jalla Jalaluh mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Jelas nih. Ini kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Ahibati fillah. Apa sih hikmah disyariatkannya sholat? Hukum udah tahu kita tuh. Rukun Islam. Apa hikmahnya? Kenapa sih kita disuruh sholat? Apalagi 5 waktu. Kok enggak sejumat sekali lah sholat itu? Kan enak kalau sejumat sekali. Nggak capek kita, subhanallah. Sholat ini disyariatkan karena kita butuh sama sholat. Manusia ini tercipta dari 2 hal. Dari tanah, ada unsur tanah di tubuh kita. Yang satunya dari ruh yang Allah tiupkan ke Adam alaihissalam. Adam dari tanah ditiupkan ruh. Kemudian jadilah manusia yang bergerak. Unsur tanah diperlukan makanan, perlu gizi, perlu vitamin, perlu banyak hal agar dia bisa hidup. Kalau nggak sakit, antum kurang makannya sakit, kurang vitaminnya sakit, kurang daya tubuhnya, imunnya kurang, masuk tuh virus-virus. Kalau tubuh kita ini perlu perawatan, perlu penjagaan, ruh kita juga perlu dijaga. Maka disyariatkanlah sholat ini. Di mana kita tuh hamba Allah Azza wa Jalla. Allah yang tahu dengan kebaikan kita. Maka taatlah kepada Allah. Sehingga engkau dalam setiap hari itu merasakan, aku nih hamba Allah. Ketika ambil wudhu, kenapa engkau ambil wudhu? Iya, aku nih hamba Allah. Ketika dengar azan dikumandangkan, ya Allah, dipanggil lagi sama Allah agar aku beribadah. Jadi itu panggilan Allah yang menunjukkan kalau kita ini memang hamba Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita senantiasa mengingat Allah. Tanpa mengingat Allah, ruh kita akan sakit. Orang yang galau, orang yang stres, orang yang menjadi budaknya dunia, hidupnya penuh dengan kesengsaraan, coba dia sholat. Ingat sama Allah loh. Karena ada sholat yang cuma gerakan doang, nggak ingat sama Allah. Sholat ini ada ruhnya, yaitu kekhusyuan tadi. Engkau bermunajat sama Allah. Engkau mengingat Allah. Ketika mengatakan Allahu Akbar, ya Allah, Allah itu maha besar ya. Semuanya kecil. Tatkala engkau ruku, engkau sedang ngapain? Engkau ngapain? Bongkok-bongkok kayak gitu. Kita biasanya melakukan gerakan seperti ruku itu karena hendak mengambil sesuatu. Kita merunduk. Kita memperbaiki sepatu kita, sandal kita, kita merunduk. Sekarang engkau nggak ada apa-apa, engkau merunduk, engkau ruku. Ngapain engkau? Sedang mengabdi sama Allah. Aku sedang ingat sama Allah.
Aku baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ahibati fillah. Maka disyariatkan 5 waktu. Antum harus senantiasa tuh berhubungan sama Allah Azza wa Jalla. Laki sama perempuan beda. Laki itu sholatnya lanjut sampai mati. Tapi perempuan ada liburnya. Iya. Ketika datang bulan, ketika nifas, maka dia perlu mengingat Allah lebih pada waktu itu. Tidak dengan sholat. Karena Allah tahu dengan kondisi dia. Maka tidak diwajibkan sholat bagi mereka. Siapa aja yang wajib sholat sekarang? Yang wajib sholat itu, ya setiap muslim yang baligh dan berakal. Baik itu laki-laki atau wanita. Muslim. Baligh. Baligh itu ya mimpi umpamanya. Kalau perempuan datang bulan, ada tanda-tanda orang itu sudah baligh. Kemudian berakal. Orang gila nggak wajib. Gimana mau diwajibin sholat? Orang pikun udah nggak ada akalnya. Nggak wajib dia sholat. Maka sholat ini nggak wajib buat orang kafir. Orang kafir nggak wajib sholat. Jadi jangan berpikir ketika negeri Islam ya, pada masa pemerintahan Nabi SAW di kota Madinah, ada orang-orang Yahudi di sana. Kemudian pemerintahan Umar bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab. Apakah ada pemaksaan kepada orang non-muslim untuk sholat? Tidak ada. Kenapa? Karena nggak wajib sholat. Jadi nggak ada orang kafir, yuk masuk masjid sholat. Diambilkan pecut, nggak sholat kita pukul. Nggak ada. Terus ya udah, memang nggak wajib buat engkau. Sedangkan kewajiban ini untuk muslim yang berakal dan sudah balik. Namun jemaah berkaitan dengan orang kafir, walaupun nggak wajib bagi dia di dunia, tapi dia akan dihukum karena meninggalkan sholat. Engkau pikir orang kafir enak, orang kafir nggak sholat, Ustaz, nggak enak dia. Kalau hari kiamat dia akan mendapatkan hukuman atas meninggalkan sholat mereka. Yang memang mereka nggak diwajibkan, tapi mereka akan mendapatkan hukuman karena tidak sholat. Allah sebutkan di surat Al-Muddathir ayat 42 sampai 47. Nah, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khawin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Barakallahu fikum. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Barakallahu fikum. Tuh. Jadi orang kafir akan dihukum. Ada sanksi buat mereka. Mereka hidup bersenang-senang di sini. Nanti akan ada azab buat mereka. Ada perhitungan untuk waktu hidup mereka yang mereka tidak melaksanakan sholat di sana. Tapi Ustaz, berarti anak kecil nggak wajib sholat yang belum balik? Nggak wajib. Tapi wajib buat walinya, buat bapaknya, buat yang merawat itu anak, wajib bagi walinya untuk mengajarkan sholat kepada anaknya, untuk nyuruh anak-anaknya sholat,
walaupun belum balik ketika sudah berumur 7 tahun. Suruh sholat. Jangan mengatakan, Ustaz kan nggak wajib dia. Dia belum wajib, tapi engkau yang wajib menyuruh dia. Jadi inilah yang namanya pendidikan dalam Islam. Pendidikan itu bagaimana menyampaikan seseorang secara bertahap menuju kesempurnaannya. Nanti ketika dia balik, dia udah biasa sholat. Nggak berat lagi buat dia. Ketika sudah dibiasakan sholat ketika umur 7 tahun. Hibati fillah. Ini atas perintah Nabi SAW, ya, muru auladakum bisalah li sab'in. Terus gimana Ustaz? Hukumnya orang yang meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat ini ada 2 macam. Yang satu meninggalkan sholat karena beranggapan sholat itu nggak wajib. Dia menganggap nggak wajib sholat ini. Maka dia keluar dari Islam. Secara sepakatan ulama. Ketika dia mengatakan sholat ini tidak wajib. Padahal dia hidup di tengah umat Islam dan dia tahu ilmunya. Yang kedua adalah orang meninggalkan sholat, tapi dia yakin sholat ini wajib. Terus kenapa kau nggak sholat? Males aja. Capek. Ada yang seperti itu. Orang meninggalkan sholat, yang satu karena mengingkari kewajiban sholat, yang satu karena malas. Yang kedua ini, yang meninggalkan sholat karena malas, Islamnya diragukan. Kalau yang pertama itu sudah keluar dari Islam, tapi kalau yang kedua ini Islamnya diragukan. Sebagian ulama mengeluarkan mereka dari Islam. Mereka bukan muslim lagi, itu rukun Islam. Bahkan ada hadis yang mengatakan Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama orang-orang kafir ini salat, maka yang nggak salat kafir. Ini pendapat yang pertama. Jadi dia dianggap murtad dan dia kafir. Dibunuh pun dalam kondisi murtad kalau dia nggak mau bertobat kepada Allah. Yang kedua mengatakan mereka nggak kafir, tapi mereka dibunuh juga orang yang nggak sholat itu. Ini pendapat Imam Syafi'i atau Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, bahwasanya dia dibunuh bukan karena murtad, tapi sebagai hukuman buat orang yang meninggalkan sholat. Nggak main-main. Ada pendapat Abu Hanifah, dia nggak dibunuh. Tapi dia dipenjara. Dipenjara. Sampai kapan? Sampai sholat. Nggak bertobat, ya tetap dipenjara. Kok sampai kayak gitu, Ustaz? Iya loh. Ini orang kalau nggak sholat, merusak di masyarakat. Orang kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya baik. Sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita lihat di negeri kita contohnya, orang kalau narkoba dipenjara. Kenapa? Ya merusak dia, Ustaz. Melanggar hukum. Tapi orang nggak sholat nanti bisa narkoba, bisa mencuri, bisa membunuh, macem-macem. Tapi kalau orang ini nggak sholat dibenerin, dia awalnya kita tahu nggak sholat nih. Belum narkoba, belum membunuh, belum mencuri, belum merampok. Tapi kita udah tahu fulan nggak sholat. Dibenerin dari awal sebelum dia jadi perampok. Sebelum dia jadi pezina. Dibenerin dulu, tangkap. Sholat engkau. Sholat yang benar ya. Karena Allah mengatakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, kalau orang nggak sholat dibiarkan, maka akan banyak tindakan kriminal lainnya yang merugikan masyarakat dan merugikan negara. Ini yang paling rendah ya. Artinya pendapat yang paling rendah itu orang yang nggak sholat dipenjara sampai sholat. Pendapat Imam Syafi'i dibunuh walaupun nggak murtad. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian ulama Hanabilah yang menguatkan pendapat ini, dia kalau nggak sholat mati nggak usah disolatin. Maka kadang-kadang kita bingung ya. Ini orang, ini ngaku muslim Ustaz. Hidup nggak pernah sholat, mati kita bawa ke masjid. Gimana sekarang? Orang itu udah mati, antum gotong, antum bawa ke masjid. Padahal hidup dia marah-marah dibawa ke masjid.
Karena memang dia nggak sholat. Ini berkaitan dengan hukum orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau dianggap kafir ya sudah, pernikahannya batal, kemudian dia tidak dimandikan, dia nggak perlu dikafani, nggak perlu disolatin, terus ya udah dibikinkan jurang, dikubur dia. Tidak dikuburkan di kuburan umat Islam. Ahibati fillah, syaratnya sholat. Mengingatkan ini, kita tidak akan membahas secara detail, tapi ingin mengingatkan syaratnya sholat itu adalah ya tadi Islam, dia berakal, dia tamyiz. Tamyiz itu udah tahu kiri kanan nih orang nih, baru sholatnya bisa diterima, masuk waktu. Kalau sebelum waktunya atau keluar waktunya nggak akan diterima. Niat, syaratnya harus niat. Kalau orang sholatnya ikut-ikutan, nggak ada niat, ya nggak diterima. Kemudian menghadap kiblat. Yang ketujuh, menutup aurat. Auratnya ditutup. Yang laki-laki antara pusar sampai ke lutut. Antara pusar sama lutut ya. Antara pusar sampai lutut. Ini paling minimal. Tapi Nabi melarang orang sholat tanpa ada kain di pundaknya. Kalau engkau punya baju, ya pakai baju. Tapi gimana Ustaz? Kadang-kala ada orang-orang yang bekerja, dia cuma punya sarung Ustaz. Bajunya najis, sudah nggak bisa dipakai. Ya udah sholat dengan sarung. Yang penting menutupi antara pusar sama lutut. Adapun wanita, maka seluruh wajahnya, seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Baik yang belakang ataupun yang depan. Kemudian yang kesembilan, raf'ul hadath. Yaitu mengangkat hadas dengan tentunya berwudu ya, atau mandi kalau orang sedang junub. Kemudian yang selanjutnya izalatun najasa, najis-najis itu dihilangkan. Jadi orang sholat itu ya nggak boleh ada najis, dia harus suci. Baik, adapun waktunya insya Allah kita semua udah tahu kapan waktu subuh berakhir dengan terbitnya matahari, waktu zuhur dimulai ketika matahari udah tergelincir dari tengah, waktu asar, waktu zuhur berakhir ketika masuk waktu asar, ya waktu asar berakhir ketika tenggelamnya matahari, kemudian waktu maghrib itu sampai masuk waktu isya, yaitu sampai hilangnya mega-mega merah. Adapun waktu isya, ini waktu isya, pendapat yang lebih kuat waktu isya itu sampai tengah malam, bukan sampai waktu subuh. Sebagaimana waktu subuh nggak sampai zuhur, begitu pula waktu sholat isya ini sampai tengah malam. Itu waktu ikhtiar, artinya waktu yang kita boleh milih ketika sholat itu. Tapi kalau sudah lewat tengah malam, itu waktu darurat sudah. Memang gimana, ada sesuatu yang menyebabkan dia belum sholat. Tapi ketika kita nggak ada apa-apa, maka batas waktu isya itu sampai tengah malam. Ingat, tengah malam bukan jam 12. Makanya kalau ada yang mengatakan tengah malam, apa istilahnya dulu? Midnight. Iya, tengah malam itu jam 12. Nggak ada. Gimana tengah malam jam 12? Tengah malam itu ya setengahnya malam. Kapan matahari tenggelam, kapan fajar terbit, dibagi tengah. Itu baru tengah malam. Kadangkala jam 11 udah tengah malam. Karena memang isyaknya yang atau maghribnya yang mundur gitu jamaah. Baik, ahibati fillah, jumlah rakaatnya insyaallah kita semua udah tahu. Ini kan orang baru masuk Islam kadangkala. Kita perlu kasih penjelasan sama dia. Ini rukun Islam yang kedua. Bagaimana Mu'ad bin Jabal ketika berdakwah ke Yaman, ketika menceritakan bahwasanya Allah Azza wa Jal mewajibkan sholat bagi mereka, maka Mu'ad mau tidak mau menjelaskan tadi apa yang harus dilakukan. Engkau harus berwudu, engkau harus ngadep kiblat, engkau harus menutup aurat, harus niat. Kemudian waktu sholatnya dijelasin juga, serta rakaatnya. Sholat duhur tuh 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Ini nggak dapat di Al-Quranul Karim jumlah rakaat ini. Tapi di hadis Nabi SAW. Dan adapun rukun-rukun salat ya, adalah berdiri. Ketika mampu berdiri, wajib berdiri. Setelah itu takbiratul ihram, baca Al-Fatihah,
ruku, bangkit dari ruku, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, kemudian duduk untuk tasyahud akhir ini, dan harus tumaknina, nggak cepet-cepetan. Di mana semua anggota tubuh itu ketika mau berpindah dari satu ke tempat lain, dia harus tumaknina, tenang sampai kembalinya. Ada orang sujud, dia belum enak sujud dia sudah berdiri, nggak tumaknina berarti dia. Diajarin untuk orang sholat, kemudian harus tertib, nggak boleh sujud dulu baru ruku, harus tertib dan ucapkan salam. Ada wajib-wajib sholat ya. Kemudian ada yang membatalkan sholat, juga perlu dikasih tahu orang ini. Ketika dia baru masuk Islam atau baru sholat setelah lama dia nggak peduli sama sholat, kasih tahu apa saja yang membatalkan sholat. Ya, yang membatalkan wudhu, membatalkan sholat jelasnya. Kemudian makan dan minum secara sengaja, bicara secara sengaja ketika sholat, tanpa ada maslahat dia ngomong. Kemudian banyak gerak ya, banyak gerak sholatnya. Sehingga orang yang lihat, ini orang lagi ngapain ya. Di mazhab Syafi'i mungkin kita sering dengar, pokoknya 3 kali gerakan, batal tuh sholat. Pendapat yang lebih kuat, enggak. Gerakan yang banyak. Yang standarnya, kalau orang melihat, kayaknya dia nggak sedang sholat gitu. Karena terlalu banyak gerakannya. Kemudian tertawa, terbahak-bahak ya. Sebenarnya kalau tertawa ditahan ya, nggak sampai kelihatan giginya, masih sah sholatnya. Tapi kalau sudah sampai ketawa, itu termasuk yang membatalkan sholat. Kemudian ada waktu larangan sholat. Ini berkaitan dengan sholat sunnah. Ada waktu larangan, yaitu selesai sholat subuh sampai matahari terbit. Kemudian ketika matahari terbitnya itu dilarang sholat juga. Kemudian ketika matahari ada di tengah, sebelum masuk waktu zuhur itu waktu larangan. Setelah sholat asar, itu juga waktu larangan sampai matahari terbenam. Ketika matahari pas terbenam, kita dilarang sholat. Setelah terbenamnya matahari, baru melaksanakan sholat maghrib. Ahibati fillah. Kemudian berbincang tentang sholat berjamaah. Mungkin nanti ada kesempatan lain kita bisa berbincang tentang apa sih hukum sholat berjamaah ini sebenarnya. Karena kita melihat masjid, Masya Allah, besar-besar di Indonesia ini. Bagus-bagus. Tapi jamaahnya sedikit. Masjidnya di perumahan. Yang tinggal di perumahan itu ada 500 kakak. Yang sholat cuma 2 shaf. Kemana mereka? Apakah mereka berpendapat bahwasanya ya sholat berjamaah ini tidak diwajibkan gitu ya, sehingga mereka meremehkannya? Atau mereka tidak mau fadilah, tidak mau keutamaan sholat berjamaah ini, karena menurut dia udahlah sholat di rumah kan dapat 1 pahala, anak cukuplah, nggak mau banyak-banyak pahala. Kalau sholat di masjid 27, di rumah dapat 1. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Kita kembali ke Ustadz Ogi. Jazakumullah khair. Insyaallah. Wa fiikum barakallah. Kami ucapkan pada Ustadz kami, Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah Al-Siyamah Hafizahullah Ta'ala, atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik. Sudah banyak pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama. Siap, tafadhal. Afwan, izin bertanya, bolehkah suami yang sholat witir 2 plus 1 rakaat mengajak jamaah istri yang ingin sholat isya 4 rakaat? Setelah suami selesai salam di rakaat kedua, sang istri bangkit kembali menyelesaikan 2 rakaat sholat isyanya secara berdiri. Begitu juga suami menyelesaikan sisa 1 rakaat witirnya untuk bacaan imam. Kemudian Oke. Coba dimulai dari pertama. Bolehkah suami yang sholat witir 2 plus 1 rakaat, mungkin dipisah Ustaz. 2 Sholat plus 1 witir rakaat, 21 rakaat.
dua plus satu. Jadi 2 habis itu bangkit lagi. 21 apa 2 dan 1 rakaat? 3 rakaat berarti. 2 plus 1. 2 plus 1. 2 plus 1. 2 plus 1. Nah, Siap. Nah, 2 plus 1. kemudian 2 plus 1 rakaat mengajak jamaah istri yang ingin sholat isya 4 rakaat. Setelah suami selesai selesai salam di rakaat kedua, sang istri bangkit kembali menyelesaikan 2 rakaat sholat isyanya secara sendiri. Begitu juga suami menyelesaikan sisa 1 rakaat witirnya. Kemudian untuk bacaan imam witirnya dijahar atau disihir yang berjamaah dan istrinya. Begitu juga untuk sholat sunnah ba'da maghrib. Suami jamaah dengan istrinya yang belum sholat maghrib menunggu jamaah dengan suami yang baru pulang dari masjid. Syukran wa jazakallahu khair. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, ini berkaitan dengan sholat beda niat. Imamnya niat sholat witir, makmumnya niat sholat isya. Kadangkala umpamanya kalau ini di rumah ya, kadangkala kita di masjid. Kita datang ke masjid, kita belum sholat isya, ini biasanya Ramadan ya. Kadangkala ada orang yang terlambat datang ke masjid untuk sholat tarawih, tahu-tahu imamnya udah sholat witir. Posisi kita belum sholat isya. Apa yang kita lakukan? Boleh kita bermakmum. Jadi pendapat yang lebih kuat, boleh perbedaan niat antara makmum dengan imam itu tidak berpengaruh kepada sahnya sholat. Jadi imamnya sholat witir, kita sholat isya. Kalau dikatakan tadi, imamnya sholatnya ini 2 plus 1. Ketika imamnya 2 plus 1, setelah imamnya assalamualaikum di 2 rakaat itu, ya makmumnya lanjut. Lanjut apa? Ya lanjut nambah 2 rakaat lagi. Sedangkan imamnya, ya kita udah putus sama imam. Dengan dia assalamualaikum, sholatnya selesai. Kan tadi kita bicara tentang definisi sholat. Sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ketika imamnya sudah salam, berarti sholat imamnya udah selesai. Makmum melanjutkan sholatnya sendiri. Seperti itu. Ini juga kepada yang tadi sholat maghrib ya, atau sholat isya, ibadah sunnah ya, ketika imamnya suaminya pulang dari masjid, kemudian dia mimpin sholat di rumahnya. Buat dia, sholat itu sholat sunnah. Buat istrinya, itu sholat wajib. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Bacaannya. Bicara bacaan, kalau sholat malam itu secara umum dianjurkan membacanya dengan jahar. Jadi ketika suaminya, jadi begini, niatnya kadangkala niat 4 rakaat seperti sholat isya tadi, atau seperti sholat maghrib, tapi niatnya sunnah dia untuk menjadi imam. Namun perlu diingat, istri ini pun nggak harus sholat berjamaah. Dia sholat sendiri, nggak ada masalah. Jadi jangan berpikir, Ustadz, anak kepingin dapat pahala 27 Ustadz, jadi anak nunggu suami pulang supaya dapat pahala 27. Subhanallah, pemahaman ini yang harus dijelaskan. Para sahabat Nabi yang mereka sholat di masjid, bukan tatkala mereka pulang ke rumahnya, mereka jadi imam buat keluarganya. Enggak. Tapi ada sahabat Nabi yang sholat berjamaah di masjid, seperti Mu'adz bin Jabal. Sholat isya di Masjid Nabawi, beliau pulang ke kampungnya jadi imam, bukan di rumahnya, tapi di masjid kampungnya. Dia jadi imam. Jadi buat orang laki-laki lagi, bukan buat perempuan. Yang ada perempuan yang sholat, mungkin ikut sholat di sana. Jadi kalau pemahamannya istri ini, anak kepingin sholat berjamaah supaya dapat pahala 27, engkau sholat di rumah, itu lebih utama daripada engkau sholat di masjid. Lebih baik. Sendirian, bukan berjamaah. Sendirian sholat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Syukran wa jazakumullahu khairan. Kemudian kami panggil Al-Akh Hamzah. Ada? Tafadhol. Al-Ukh Nadia. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Afwan Ustadz ingin bertanya, apakah berdoa setelah sholat wajib tidak disyariatkan? Apakah berdoa setelah sholat hanya untuk setelah sholat sunnah? Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Iya jamaah. Mudah-mudahan barusan suaranya kecil ya. Pertanyaannya dua ini ya. Yang pertama, apakah doa setelah sholat wajib tidak disyariatkan? Atau doa itu hanya disyariatkan setelah sholat-sholat sunnah? Gini, sholat itu adalah berdoa. Sholat ini doa. Dan di dalam rangkaian sholat ini, memang sudah ada permohonan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ada waktu-waktu yang dibuka bebas untuk berdoa. Seperti ketika sujud dan sebelum salam. Namun ada sholat, bahwasanya waktu mustajab itu, Ana akan bacakan hadisnya, adalah atau selesai sholat fi duburi as-salawatil mafruḍah. Bentar biar Ana nggak salah baca hadisnya. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya nih, ya Rasulullah, ayud du'ai asma, doa apa yang paling didengarkan sama Allah SWT? Apa kata Nabi SAW? Jawful lail, tengah malam. Itu waktu mustajab. Wa duburis salawatil maktubat, dan di penghujung solat-solat wajib. Terus kapan doanya? Sebelum solat, sebelum salam, atau setelah salam? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Memang terjadi khilaf di antara para ulama. Selesai sholat itu berdoa atau berzikir. Sebagian ulama berpendapat hadis-hadis tentang doa di penghujung sholat itu maka dibacanya sebelum salam. Zikir-zikir di penghujung sholat itu dibacanya setelah salam. Terus bagaimana Ustaz? Kalau engkau setelah sholat hendaklah berzikir. Setelah berzikir, ya zikir setelah sholat, lalu engkau punya permohonan yang ingin engkau pinta kepada Allah Azza wa Jalla, silahkan. Jadi setelah zikir selesai sholat itu kita baca, lalu ada keinginan untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla, nggak ada masalah. Berdasarkan hadis yang baru saja kita baca. Dan itu hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disebutkan hadis itu sahih. Sehingga kalau mau berdoa itu usahakan sebelum salam, karena itu waktu yang jelas mustajab. Tapi yang setelah salam ini hadisnya sama sebenarnya yang digunakan sebagai dalil ya, atau ada hadis tambahan lainnya di mana Rasulullah SAW menjelaskan setelah engkau bersalawat kepada Nabi SAW hendaklah memilih doa-doa yang baik itu sebelum salam, bukan setelah salam. Tapi kalau ada orang yang mau baca doa setelah salam, setelah sholat 5 waktu ini, sholat wajib ini, dia mau berdoa, silahkan. Nggak ada masalah, tapi sekali lagi, Nabi SAW tidak pernah memimpin doa berjamaah setelah sholat fardu. Artinya orang mempunyai permohonan, silahkan. Kalau bicara apakah selesai sholat sunnah kita berdoa, tafadhol. Jadi waktu doa itu sebenarnya terbuka bagi kita untuk memohon kepada Allah SWT, khususnya umpamanya setelah sholat duha, di situ ada waktu istighfar. Setelah sholat tahajud, itu waktu juga berdoa. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Na'am. Jazakumullah khairan. Kemudian kami panggil Ummu Khansa.
Halo, Ummu Khansa. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ya. fiik. Nah, Amin. Oke, barakallahu Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana tanda-tanda bahwa sholat kita itu diterima oleh Allah Ustaz? Seperti yang Ustaz sampaikan di kajian kemarin malam, bahwa ada yang sholat sudah 60 tahun, itu sia-sia Ustaz. Bagaimana Ustaz untuk bisa kita tuh paham bahwa sholat kita sudah diterima oleh Allah? Begitu Ustaz, jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Ya subhanallah, betul jemaah. Ini perlu kita tanyakan kepada diri kita. Kira-kira ana sholat subuh tadi itu diterima nggak sama Allah? Ana udah sholat nih, ana umur 45 tahun. Ana udah sholat berapa puluh tahun. Diterima nggak? Bagaimana supaya kita tahu sholat kita diterima? Jadi yang harus dilakukan oleh orang ini, kita tahu bahwasanya syarat ibadah itu, diterimanya ibadah itu dua. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Maka coba lihat, niat kita dalam ibadah kita ini ikhlas nggak? Kalau ikhlas, alhamdulillah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka tadi, apakah syarat-syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi, wajib-wajibnya kita laksanakan, atau kita asal-asalan sholat? Kalau kita sudah melaksanakan sholat sesuai dengan aturan, di mana aturannya harus berdiri, ketika mampu berdiri, kita melaksanakan semua itu, kita membaca Al-Fatihah, kita ruku, kita sujud, maka insya Allah secara kewajiban sudah kita laksanakan. Tinggal yang namanya kekhusyuan. Di sini nilai sholat itu, jadi satu sama lain itu pahala sholatnya beda-beda. Sholatnya sama-sama sholat duhur di masjid yang sama, satu soft, bahkan nempel sama kita. Pahala dia sama kita beda. Secara gerakan semuanya sesuai dengan sunnah. Sama-sama belajar sunnah nih. Jadi gerakannya sama, tumak ninanya sama, bacaan imamnya yang didengar sama. Imamnya baca Al-Fatihah sama baca Al-Bayyinah. Berarti kan kalau dipikir seharusnya pahalanya sama. Enggak, jadi perbedaan pahala nanti ini di kekhusyuan dia. Tapi kalau secara kewajiban, ya sah sholatnya, dia tidak punya kewajiban untuk ngulangin. Tapi secara pahala berbeda nantinya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kalau kita kepingin tahu sholat kita diterima atau tidak, ada standar yang sudah dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah berkaitan dengan keikhlasan, yang kedua berkaitan dengan rukun Islam, yang kedua adalah mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW. Apabila terjadi kekurangan di sana, dilihat kekurangannya ini menyebabkan ibadahnya ditolak atau berkurang pahalanya saja. Seperti tadi, ketika orang itu nggak khusyuk sholatnya, nggak ditolak sholatnya, tapi pahalanya yang berkurang buat dia. Namun ketika dia syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, nggak tumakniyah dia sholatnya, maka otomatis akan tertolak. Karena Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka tertolak. Hada wallahu a'lam. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Dan selanjutnya Al-Ukhtu Liza Bekasi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Afwan, suaranya ya, masalahnya di sini ya kurang bagus suaranya. Mungkin mic-nya didekatkan. Afwan, masih gemetar gitu. Jelas Ustaz. Belum. Ya, coba diem deh. Apa Ustaz? Sudah Ustaz?
ya jelas nggak jelas. Coba mungkin Ustadznya bisa nangkap, kalau nggak bisa nangkap mungkin nanti di chat. Silakan pertanyaannya. Ingin bertanya tentang surat pendek setelah Al-Fatihah ketika sholat. Apakah ada aturannya Ustaz? Misalnya jika ingin membaca surat panjang atau Al-Mulk, apakah ada aturan untuk memotong atau memenggal surat tersebut di setiap rakaatnya? Kemudian yang kedua, apakah boleh kita hanya membaca ayat kursi saja Ustaz? Mencukupkan baca ayat kursi aja. Iya. Berat. Nah, barakallahu fikum. Ya alhamdulillah bisa didengar jamaah. Mudah-mudahan Anda nggak salah dengar ya. Anda ketika orang sholat itu, yang wajib adalah baca Al-Fatihah. Baca surat, baca ayat setelah itu bebas. Jadi bukan baca surat ya sebenarnya, baca ayat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagi kalian dari Al-Quranul Karim. Ada orang yang sholat, dia mau baca ayat kursi. Ya fadhal. Dia mau baca akhir Al-Baqarah karena dia hafal. Tafadhal. Gimana Ustaz? Kalau Ana mau motong ayat Ustaz, boleh nggak Ana Al-Mulk itu, Ana sholat, jadi sholat duhur sama asar. Jadi sebagiannya Ana baca waktu sholat duhur karena dia baru menghafal umpamanya, dia mau potong, nggak ada masalah, silakan, asalkan pandai-pandai memotong. Sehingga maknanya itu, karena ada ayat yang bersambung sebenarnya dengan ayat selanjutnya. Jangan dipotong di sana. Umpamanya baca An-Nazi'at. Lalu dia mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Allahu Akbar. Dia ruku. Padahal ayat ini bersambung sebenarnya. Bagaimana ketika kita memahami artinya, maka kita akan tahu bahwasanya ayat yang kita baca itu kurang. Seharusnya dilanjutkan. Alhamdulillah mungkin di beberapa terjemahan Al-Quran itu sudah diterjemahkan sesuai dengan topiknya. Ayat ini sampai ayat ini. Dan kita tahu juga ayat-ayat Quran ini, surat-surat pendek itu pun nggak semuanya turun bareng. Nggak langsung full. Seperti yang kita tahu Iqra. Iqra itu cuma 5 ayat yang turun pertama kepada Nabi SAW. Tapi kalau kita baca, ternyata masih panjang gitu loh. Jadi seperti itu. Hendaklah yang mau membaca 1 ayat, boleh. Apalagi kadang-kala kalau sholat tarawih jamaah ya, sampai jadi guyonan jemaah. Mudah-mudahan orang-orang bertobat kepada Allah SWT. Jadi di beberapa masjid itu tuh, waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu Akbar. Langsung ruku jemaah. Orang sudah ngira ini baca surat Yasin ini. Memang betul secara hukum sholat, sah sholatnya. Nggak baca surat, nggak baca ayat pun, cukup baca Al-Fatihah, sah. Tapi kan kita beribadah ini ingin sempurna. Bukan sekedar sah, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukran wa jazakumullah khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa barakna. Mohon peragakan sesuai yang Ustaz lakukan, posisi jari telunjuk saat tahiyat akhir dan duduk tahiyat akhir saat salat subuh atau witir 1 rakaat. Duduknya istirahat atau tawarruk. Syukran wa jazakumullah khairan. Nah, barakallahu fikum. Iya jamaah, berkaitan dengan duduk nih. Tentunya kita itu kepingin sholat kita itu benar-benar seperti Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Pertanyaannya Ustaz, duduk ketika sholat itu gimana sih? Ketika tasyahud awal
sama tasyahud akhir. Kalau tasyahudnya 2 kali, insya Allah yang ma'ruf di Indonesia itu, yang pertama iftirash, yang kedua tawarruk. Kan seperti itu. Ini yang ma'ruf di Indonesia. Dan itulah madhab Syafi'i. Tapi ternyata di madhab lain beda. Ada yang duduknya dua-duanya iftirash. Tasyahud pertama iftirash, tasyahud kedua iftirash. Boleh. Ada lagi yang dua-duanya tawarruk. Ini tentang bagaimana mereka menggabungkan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan duduk ketika sholat. Maka wallahu a'lam, kalau ditanya apa yang Anda lakukan, Anda melihat bebas. Yang mau duduknya iftirash, silahkan. Momennya tadi, yang sholatnya 2 rakaat dia mau iftirash, silahkan. Dia mau tawarruk, silahkan. Tapi kalau dia mau tawarruk semuanya, ahlan wa sahlan. Karena lihat hadis-hadisnya itu menunjukkan kebolehan semuanya insya Allah. Sehingga kita juga perlu melihat kondisi kalau kita berjamaah. Terkadang sebagian orang itu merasa sunnahnya ini tawarruk. Walaupun sudah nempel jamaah, dia tawarruk duduknya. Walaupun yang di sebelahnya itu kedudukan kakinya. Kenapa? Ini sunnahnya tawarruk. Enggak. Artinya tawarruk sunnah, iftirash sunnah. Dua-duanya sunnah. Boleh dilakukan dua-duanya. Sehingga tatkala engkau melihat yang di sebelahmu itu sudah nempel, nggak mungkin kau tawarruk, jangan memaksakan diri. Karena iftirash pun sunnah. Hanya sekarang mungkin akan berbicara mana yang lebih utama. Sekarang dengan pandemi ini yang sholatnya berjarak, mungkin bebas. Di sini kita bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW jamaah. Seperti ketika sujud ya. Ketika sujud kan Nabi mengangkat sikunya. Sehingga dikatakan kalau ada anaknya kambing itu bisa lewat gitu. Tapi kalau antum berjamaah dan rapat, nggak bisa antum kalau seperti ini sholatnya. Yang kanan kiri nggak bisa sujud. Karena ada tangan antum. Rasulullah SAW beliau jadi imam ketika itu. Beliau sendirian. Sehingga itu bisa kita lakukan. Tapi ketika kita berjamaah, maka tolong melihat kondisi. Hadza wallahu alam bissawab. Nah. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini yang saya ketahui bahwa sholat rawatib zuhur itu ada 6 rakaat, 4 rakaat qobliyah dan 2 rakaat ba'diyah. Namun beberapa hari yang lalu ada postingan di grup WA bahwa barang siapa yang melakukan sholat sunnah rawatib sholat zuhur sebanyak 8 rakaat, maka api neraka diharamkan mendekatinya. Apakah hadis ini sahih? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah. Barakallahu fikum. Naam jamaah, hadis yang berkaitan dengan 4 rakaat ba'da zuhur. Orang yang sholat 4 rakaat ba'da zuhur ya, yang 4 rakaat sebelum zuhur kan jelas hadisnya. Tapi ini yang bicara 4 rakaat ba'da zuhur. Itu dia akan diselamatkan dari api neraka. Naam, hadis itu sahih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara rawatibnya nih jamaah, rawatib itu bisa 10, bisa 12. Umpamanya qobliyah subuh 2. Taib, qobliyah zuhur 2. Ba'diyah zuhur 2, berapa? 6. Ba'dal maghrib 2, ba'dal isya 2, 10. Nah, ada hadis yang menjelaskan juga 4 rakaat sebelum zuhur. Jadinya 12. Ini yang rawatib. Tapi ada hadis-hadis tersendiri berkaitan dengan fadilah beberapa sholat sunnah. Salah satunya tadi yang disebutkan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Itu hadisnya sahih. Kemudian ada yang qobliyah asar 4 rakaat. Tapi ini tidak masuk yang rawatib tadi, yang 12 tadi. Nggak masuk ke sana. Walaupun hadis yang qobliyah asar itu Rasul SAW mengatakan rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi cuma itu tidak masuk dalam rawatib yang 12 atau yang 10 tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakumullah khairan, Ustaz. Kemudian kami panggil Al-Akh atau Al-Ukh. Al-Akh Gami Gratiani. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, izin bertanya, Naam, tafadhol. hukum hukum sholat untuk perempuan bercadar di masjid, apakah cadarnya wajib dibuka atau dipakai? Naam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan cadar sekarang. Yang pertama, kalau kita sholat di masjid, jelas wanita ini aurat dia dalam sholat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Bagaimana kalau dia pakai cadar? Maka dilepas cadarnya. Tapi Ustaz, ada laki-laki di sana yang akan melihatnya. Sedangkan dia merasa cadar ini wajib buat dia. Maka para ulama menjelaskan ketika ada sebabnya dia tidak melepas cadar, yaitu adanya orang laki-laki yang dapat melihat dia kalau sholat di tempat perempuan yang mungkin ada tabirnya, ada penghalangnya, aman buat dia. Tapi kadangkala dia sholatnya ya di tempat masjid yang tidak ada hal itu, atau tempat musafir, sehingga bolehkah dia sholat tetap menutup wajah? Para ulama menyebutkan apabila ada sebabnya maka nggak ada masalah. Seperti sekarang nih, sholat pakai laki-laki pakai masker, pakai penutup wajah. Hukum asalnya nggak boleh. Makanya terjadi mungkin perselisihan pendapat di antara para ulama tentang pakai masker ketika sholat. Sebagian mengatakan nggak boleh karena Nabi SAW melarang seorang itu untuk sholat dalam kondisi mutalathiman, atau menutup wajahnya. Terus gimana? Karena ada sebab diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada sebab, maka harus dibuka wajahnya. Jangan umpamanya pakai masker di masjid, kemudian di rumahnya juga sholat pakai masker. Ini wallahu alam, ada apa sama dia? Hadza wallahu alam bissawab. Naam jamaah. Syukran wa jazakumullah khairan, Ustaz. Mungkin tadi Al-Ukh Gami ada pertanyaan lagi ya, Ustaz ya? Apa pertanyaan lah? Yang terakhir, tafadhali. Al-Ukh Gami. Pertanyaan. Mengenai Bluetooth is connected. Mengenai sholat sunnah Ustadz, ya, seperti tahajud, Ana merutinkan 2 rakaat dan 1 witir. nah, Apakah itu boleh Ustadz? Karena pernah Ana lebihkan 10 1 witir, Ana nggak fokus dan ngantuk Ustadz, hingga Ana tidak bisa untuk berzikir gitu. nah. Pertanyaan ketiga Ustadz, maaf. Masya Allah, jangan diborong habis nih ntar. Pertanyaan ketiga Ustadz, Ana pernah mendengar bahwa doa di antara 2 sujud itu yang sering kita pakai itu katanya tidak menggunakan wa'fu anni. Wa'fu anni. Itu ya. Ya. Nah, Ana mohon ilmunya doa sholat yang sesuai sunnah Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, ya jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan yang pertama, mendawamkan amalan sunnah kita. Rasulullah SAW mengatakan khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau tadi ukhti yang bertanya, dia bisa mendawamkan 2 plus 1 ya. Itu dia dawamkan, alhamdulillah. Tapi kadangkala proses itu perlu ditambah. Alhamdulillah, orang itu kalau sudah kebiasaan 2 plus 1 udah biasa buat dia, nggak berat lagi. Maka kalau mau nambah mungkin 22 plus 1. Tadi kan langsung nambah 10 plus 1. Itu yang akhirnya males karena capek, ngantuk, ini itu. Maka hendaklah kita berusaha untuk tidak
memaksa diri kita yang lebih dari kepada kemampuan kita. Kita mampu 2+1, alhamdulillah. Tapi sekali-kali kita tambah nanti. Mungkin orang itu kalau mau perjalanan jauh kadangkala perlu minum ini, minum itu. Sehingga ketika anti niat, aku malam ini niat kepingin sholat lebih panjang, tidurnya lebih awal ya. Kemudian setelah itu mungkin perlu bikin minuman yang buat orang gak ngantuk. Insya Allah dengan cara seperti itu, kita dapat menjaga sholat kita perlahan-lahan. Insya Allah kita bisa sholat seperti yang Nabi SAW laksanakan, yaitu 11 rakaat ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan doa di antara dua sujud. Yang Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini. Ada tambahan wa'afini wa'fu anni. Ada yang mengatakan wa'fu anni itu nggak diajarkan, atau wa'ajirni, ada tambahan wa'ajirni. Begini jemaah, berkaitan dengan doa di antara dua sujud waktu duduk, itu sejatinya waktu bebas untuk berdoa. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menjelaskan, kau mau baca doa apa aja nggak apa-apa di situ. Ada orang tanya, ya Rasulullah, aku baca apa ya Rasulullah? Ketika Nabi mengajarkan kepada dia nggak bisa Al-Fatihah waktu itu. Ya disuruh baca sama Nabi SAW, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu dia tanya, itu buat Allah, buat aku mana? Maka dia jadi untuk membaca Rabbighfirli warhamni. Artinya ketika orang bisa membaca lebih dari itu, ketika di antara dua sujud itu dia mau baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, nggak ada masalah. Jadi itu termasuk waktu yang bebas untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dan Nabi mengajarkan beberapa bacaan yang kita membacanya ketika sholat seperti tadi yang disebutkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukran wa jazakumullah khairan, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Afwan izin bertanya, sholat berjarak seperti pandemik ini apakah dibolehkan dan ada dalilnya, berdasarkan apa? Karena suami anak tidak mau sholat ke masjid dengan alasan tidak nemu hadisnya sholat berjarak. Nah, jemaah. Ya, kalau bicara sholat berjarak ini nggak ada sholat berjarak. Yang ada sholat itu rapat shofnya. Tapi ada kondisi-kondisi yang nggak bisa rapat shofnya. Ketika perang, ya sholatnya beda. Bahkan sholat berjamaah pada waktu berang itu bukan hanya bicara jarak jamaah. Yang dibicarakan itu nggak ngikutin imam. Nggak ngikutin imam. Kok bisa Ustaz? Iya. Jadi ketika perang itu ada dua shaf. Dua shaf nih, shaf pertama, shaf kedua. Umumnya cuma dua shaf. Ketika berdiri masih bareng. Ketika ruku, beda lagi sudah. Yang di depan ruku yang satu pegang senjata. Kalau mungkin dia pegang panah, dia pegang panah. Mungkin antum kebayang dari kapan sholat pegang panah? Ya dalam kondisi tertentu. Ketika mereka sujud, yang shaf belakang nggak ikut sujud. Ini gimana nih? Bukankah Nabi SAW mengatakan فَإِذَا رَكَعَ الْإِمَامْ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ الْإِمَامْ فَاسْجُدُوا. Kalau imam ruku, kalian ikut ruku. Kalau imam sujud, kalian ikut sujud. Perintah nih. Ini kok nggak nurut ini? Bikin-bikin sholatnya. Enggak. Kondisi. Itu namanya perang. Namanya itu sholat khauf. Sholat dalam kondisi ketakutan. Dalam kondisi perang. Ternyata berbeda sholatnya. Kemudian dengan jarak ini, apa bisa dikiaskan? Bukan dikiaskan. Ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan orang itu sholat berjarak. Orang itu kalau nggak bisa berdiri, duduk sholat. Nggak bisa duduk, tidur sholatnya. Berarti memungkinkan Ustaz. Iya memungkinkan, karena wajibnya itu, rukunnya itu berdiri. Tapi itu kan ada hadisnya Ustaz. Itu sholat berjarak nggak ada hadisnya. Istilah jamaah. Jadi ada sebab-sebab yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya itu menjadikan jarak dalam sholat itu diperbolehkan. Kemudian mereka juga berbincang, apakah rapatnya shaf itu termasuk wajib sholat? Ingat,
Apakah rapatnya saf itu termasuk wajib sholat atau rukun sholat berjamaah? Kalau nggak rapat, nggak sah sholatnya. Tidak. Jumhur ulama mengatakan itu disunnahkan. Jadi kalau ada orang sholat, jangan sekarang pandemi. Nggak ada pandemi, tahu ada orang sholat di sebelah kita menjauh dari kita. Nggak rapat sama kita. Apakah kemudian sholatnya tidak sah? Sholatnya tetap sah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian kami panggil Al-Ukh Isti A. Fadhal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Nah, tafadhali. Iya Ustadz, saya ingin bertanya. Saya sedang mengimani sholat saya, maksudnya baru kembali menjalankan, jadi saya mau bertanya Ustadz, saya sedang memperbaiki sholat saya. Iya. Apakah sholat-sholat yang saya tinggalkan sebelum-sebelumnya itu bagaimana Ustadz? Apakah saya bayar atau saya hanya minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya telah meninggalkannya? Terima kasih banyak Ustadz. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Alhamdulillah jamaah. Allah tuh gembira banget ya kalau ada hambanya yang kembali kepada Allah. Berbeda dengan manusia. Kalau kita berbuat salah kepada manusia sekali, dua kali, mungkin dia masih memaafkan. Tapi kalau kita berbuat dosa kepada dia 100 kali, dia sulit untuk memaafkan. Tapi Allah Rabbul Alamin, kalau ada orang yang datang menjumpai Allah dengan sepenuh bumi ini dosa, tapi dia kembali bertobat kepada Allah, Allah terima dia. Bahkan gembira Allah dengan kehadirannya. Maka buat ukhti yang bertanya, semoga Allah menetapkanmu di atas agama Allah SWT dan tobatmu diterima. Berkaitan dengan bagaimana yang harus dilakukan. Apakah mengganti sholat-sholat yang pernah ditinggalkan? Dan ini pendapat jumhur ulama. Dia harus mengqadha sholatnya sebagai pelunasan utang walaupun nggak diterima. Jadi sebagai hukuman aja. Karena apa? Sholat kalau keluar waktu itu udah nggak diterima. Kecuali ada alasannya. Ini kan nggak ada alasan. Dan pendapat sebagian ulama yang lainnya mengatakan nggak bisa diganti. Terus apa yang harus dia lakukan? Dia harus bertobat dengan taubat dan nasuha dan memperbanyak sholat sunnah. Karena insya Allah dengan engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat dan nasuha, Allah menghapuskan dosa-dosamu yang lalu. Tapi bagaimana sekarang beramal soleh untuk selanjutnya? Wallahu a'lam bishawab. Anda lihat pendapat yang mengatakan tidak harus mengganti, tapi yang dia lakukan adalah bertobat dengan taubat dan nasuha, dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah, dengan lebih memahami lagi bacaan sholatnya, tentang rukuknya, tentang sujudnya. Semoga itu dapat mengganti yang telah berlalu dahulu, dan engkau harus benar-benar bertobat. Karena memang sejatinya tuh sholat nggak bisa diganti. Yang perlu dilakukan adalah memohon ampun kepada Allah atas kesalahan masa lalu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir. Tafadhal. Pertanyaan terakhir, izin bertanya Ustaz, apakah boleh berdoa di sujud terakhir dalam sholat diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, taubat nasuha sebelum wafat dan diteguhkan hatinya di atas agama Islam? Kemudian pertanyaan, ada dua pertanyaan. Pertanyaan kedua, dan urutan zikir ketika sholat yang benar, mohon bimbingannya. Gimana yang kedua, Ogi? Yang kedua, urutan zikir yang benar, urutan zikir ketika sholat yang benar bagaimana? Urutan zikir setelah sholat? Ketika sholat. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, berkaitan dengan doa ya. Ini mau memperbaiki kita pemahaman yang ada di masyarakat. Pemahaman itu kurang tepat. Kalau dikatakan salah ya enggak juga ya, tapi kurang tepat. Berkaitan dengan doa ketika sujud terakhir. Rasulullah SAW mengatakan, فَإِذَا سَجَدْتُمْ فَأَكْتِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَى. Kalau kalian sedang sujud, perbanyak doa kalian di sana. فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَهُ.
Karena doa ketika sujud itu diharapkan dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Bukan di sujud terakhir saja. Artinya boleh doa di sujud terakhir, nggak dilarang gitu loh. Itu termasuk sujud. Tapi kita nggak boleh mengkhususkan doa mustajab tuh di sujud terakhir. Kalau sujud pertama, enggak. Kalau sujud rakaat kedua, enggak. Nggak dikabulkan. Yang mustajab tuh sujud terakhir. Ini yang bermasalah. Maka bacalah doa di setiap sujud kita. Mau di sujud terakhir, ahlan wa sahlan. Mau di sujud pertama, silahkan dia baca. Memohon kepada Allah Jalla Jalaluh berkaitan dengan ini. Yang mau dipinta apa? Tafadhol. Mau minta husnul khotimah, mau minta surga Allah, diampuni dosanya, diterima tobatnya. Itu semua adalah hal-hal yang baik yang dipinta kepada Allah SWT. Hanya saja masalahnya, apakah boleh pakai bahasa Indonesia? Ini sudah pernah kita bahas. Jadi pendapat yang lebih kuat, kalau nggak bisa bahasa Arab dan nggak mampu untuk belajar bahasa Arab, maka silahkan dengan bahasa ibunya. Adapun urutan zikir, makanya bingung urutan zikir ini. Kalau zikir setelah sholat, insya Allah kita pada perjumpaan yang akan datang mungkin kita akan bahas tentang, ya karena kita udah masuk rukun yang kedua, mungkin kita bahas tentang zikir setelah sholat ya. Karena itu seakan-akan sesuatu yang bersambung, walaupun tidak termasuk rukun Islam sebenarnya. Yang penting antum sholat, antum nggak zikir, nggak apa-apa, sholat antum sah sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke Ustaz Ogi. Jazakumullah khair.